dalam muka surat 200 adalah tentang tawasul, yang mana kita ahli sunnah wal jamaah kita ni menggunakan dalil ni, memang kita kata dalil ni sahih. Dalil ni sahih. Tapi apabila sampai kepada dekat dalam buku ni ada ditulislah ulama salafi menolak kesahihan hadis ini mulai dari Syekh Nashiruddin Al-Albani hingga Syekh Saleh bin Abdul Aziz. Jadi apakah perbezaan? Saya cuma nak faham perbezaan. Kenapa kita mengatakan bahawa hadis ini sahih, boleh digunakan untuk amalan kita, tapi ulama mereka ini menolak. Dekat mana perbezaan? Kenapa mereka menolak dan kenapa kita masih menerima walaupun dikatakan oleh ulama mereka, Al-Albani ini, hadis ini lemah. Tapi kita masih menerima untuk meneruskan dengan tawasul. Dan juga ada juga beberapa hadis tentang tawasul ni dan juga tabaruk. Mungkin Kiai boleh terangkan teruslah tawasul dan tabaruk. Kenapa? Sebab kita percaya dengan hadis ni adalah sahih, tapi mereka kata hadis ini lemah dan dhaif. Jadi apa perbezaan? Adakah tentang perawi mereka, perawi yang dia nilai dan kita nilai tak sama ke macam mana? Okey. Pinjam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkait dengan tawasul, pertama saya nak jelaskan dulu tawasul. Tawasul ini ada 4 macam. Ya, boleh saya panjang sedikit ya, boleh? Jadi sebelum kita membahas tentang hadis tentang tawasul yang ada dalam buku saya ini, tawasul itu ada 4. Ya, satu tawasul minta didoakan. Ini banyak ramai sekali para sahabat yang dulu minta didoakan pada Rasulullah. Itu juga tawasul. Maknanya dia tidak minta secara langsung kepada Allah, tetapi minta kepada Rasulullah untuk mendoakan. Itu juga tawasul. Maknanya kita berwasilah, bertawasul dengan Rasulullah untuk mendoakan kepada Allah untuk kita. Itu yang terjadi berlaku pada sahabat-sahabat masa lampau. Ini tawasul dengan minta didoakan. Nah sekarang juga boleh. Misalkan Tuhan ini jumpa kiai, jumpa orang soleh, aulia, ulama, minta didoakan. Itu juga bagian daripada tawasul. Kenapa tak minta sendiri? Ya, minta kepada orang lain itu bermakna tawasul juga. Oke. Yang kedua adalah tawasul dengan asma Allah. Misalkan dengan asma Allah, bisifatikal aliyah atau sifat-sifat Allah apapun atau asma Allah apapun dibuat untuk tawasul kepada Allah, minta kepada Allah. Ini juga tawasul. Ini yang ketiga, oke. Yang ketiga adalah tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh maknanya misalkan kita ini punya amal solih. Tak dengar? Ini sudah. Oke. Apa tak? Sudah. Mungkin kuat lagi ya. Mic ya, saya nampak dekat sini ada kat mic. Saya dah cuba dah. Okay. Mungkin kena edit sikit lagi ke? Okay. Jadi tawasul yang pertama adalah tawasul minta didoakan orang. Kemudian yang kedua tawasul dengan asma Allah atau sifat Allah. Kemudian yang ketiga ada tawasul dengan amal solih. Kita memiliki amal solih, kemudian dibuat tawasul oleh kita untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hadis yang populer tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa. Hadis ini sahih dan ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang 3 orang yang terjebak dalam goa, kemudian mereka bertawasul dengan amal-amal solih yang pernah mereka perbuat. Ini tawasul dengan amal solih. Nah, tawasul minta doakan, tawasul dengan amal solih, tawasul dengan asma Allah atau sifat Allah, ini ulama bersepakat hukumnya harus atau boleh. Nah, kemudian yang keempat adalah tawasul dengan seseorang atau orang yang telah meninggal. Misalkan dengan Rasulullah, misalkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, misalkan dengan Syekh Abdul Hasan Asyadili, misalkan dengan Hujjatul Islam Al-Ghazali, dan seterusnya. Itu tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa kita bertawasul dengan orang yang sudah meninggal? Kita tawasul dengan orang yang sudah meninggal bukan karena dia manusia, bukan. Tetapi karena dia adalah orang solih menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesolihannya. Nah, untuk tawasul yang dengan orang yang sudah meninggal karena kesolihannya ini memang secara ilmiah kita cakap ada perbedaan pendapat. Tapi majority ulama mengatakan tawasul hukumnya harus atau boleh. Harus ya? Harus. Bahkan Imam Taqiyuddin As-Subki, seorang mujtahid mutlak, beliau mengatakan bahwa tawasul ini hukumnya harus sebelum munculnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maknanya sebelum itu ramai ulama yang sudah bertawasul.
Oke, jadi ini sudah seakan-akan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tetapi selepas munculnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, masalah tawasul, benda tawasul ini menjadi perbincangan, menjadi perdebatan, menjadi bahkan ada dari pengikut Syekh Ibnu Taimiyah yang mensyirikan tawasul. Walhal ini adalah masalah fikah, bukan masalah akidah. Oke, ini secara hukum daripada tawasul. Nah, sekarang kita akan bincangkan beberapa hadis yang selalu digunakan oleh kita, tetapi dikritik atau dibantai oleh saudara-saudara kita daripada Salafi Wahabi. Salah satunya adalah tawasul dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam hadis ini selalu dilemahkan, yakni tentang masa Sayyidina Umar yang terjadi kemarau yang panjang. Ya, kemarau yang panjang, hadis ini agak sedikit panjang walaupun tak panjang-panjang sangat. Terus kemudian hadis ini Sayyidina Umar bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh ulama-ulama Salafi dicakap bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga tak boleh dibuat dalil adalah masalah tawasul ini. Saya akan jawab sedikit di hadis ini supaya pembahasan ini agak sedikit ilmiah gitu saja. Oke, yang pertama, hadis ini memang diriwayatkan oleh Malik Ad-Dar. Pertama sekali hadis ini sudah disahihkan oleh Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah pakar hadis besar. Dikira dengan Amirul Mukminin fil Hadis karena beliau adalah ulama hadis besar yang menjadi rujukan ulama-ulama hadis pada masa itu dan masa yang akan datang. Jadi sudah sahih. Menurut ulama besar sudah sahih. Bahkan ini juga disahihkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ini juga saya sebutkan semuanya. Maknanya dua pakar hadis besar sudah mensahihkan hadis ini. Tetapi belakangan ramai pengkaji hadis yang kemudian tidak terima dengan penilaian sahih daripada ulama dua yang besar tadi. Nah, ini jadi masalah. Oke, tak apa mempermasalahkan apa. Sekarang kita jawab. Betulkah bahwa penilaian sahih Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ini sah? Ini betul. Nah, pertama, yang mereka mempermasalahkan perawi yang bernama Malik Ad-Dar. Malik Ad-Dar ini dipuji oleh ramai ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak mengetahui, tetapi bukan bermakna dia ini perawi yang cacat. Bukan bermakna perawi yang cacat. Bahkan kesahabatan beliau ini juga masih diperdebatkan. Bermakna Malik Ad-Dar ini tak payahlah untuk dipermasalahkan. Apalagi dia adalah seseorang yang dipercaya Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi orang yang diserai urusan pangan. Macam mana orang yang diserai urusan besar tetapi tidak fikoh? Ini tak logik. Tak logik. Jadi kalau mempermasalahkan hadis ini karena ada Malik Ad-Dar, ini tak logik sangat. Karena Malik Ad-Dar adalah orang kepercayaan Sayyidina Umar bin Khattab. Apalagi ada yang menyatakan beliau ini adalah sahabat walaupun masih muhtalafi. Muhtalafi ini maknanya diperselisihkan. Oke. Kemudian yang berikutnya yang dilemahkan oleh mereka, saya jawab juga secara lengkap di buku ini, yakni Imam A'mash. Imam A'mash yang mereka cakap ini lemah. Kenapa? Dia mudalis. Mudalis ini orang yang pernah menyembunyikan sesuatu. Walaupun tidak menyembunyikan sesuatu tidak selalu bermakna haram, tidak. Karena tadlis dengan kadhib itu bisa. Kalau kadhib itu memang sengaja berdusta. Kalau tadlis tak hanya menyembunyikan sesuatu saja, tapi tidak selalu bermakna dusta. Makanya tadlis secara umum hukumnya hanya makruh, kan begitu. Oke. Nah, A'mash itu betul mudalis, tapi kita mesti tahu bahwa ulama ini telah mensenaraikan tobaqat mudalisin. Tobaqat mudalisin itu peringkat-peringkat ulama yang melakukan tadlis. Nah, ternyata A'mash ini masuk kategori ahli hadis yang melakukan tadlis, tapi peringkat nomor 2. Peringkat nomor 1 dan nomor 2 adalah ulama yang melakukan tadlis dan tadlisnya dimaafkan. Bukan suatu kecacatan. Jadi kalau mentoham hadis ini karena ada A'mash, ini adalah kesilapan besar secara ilmiah. Kemudian sanadnya terputus antara Malik Ad-Dar dengan Abu Soleh Zakwan. Ini juga saya kaji juga. Ini bermakna buku ini memang betul-betul ilmiah lah, bukan sekedar opini saja. Jadi secara kritik mereka kita jawab secara baik. Kita tidak menjatuhkan siapapun, tapi murni kritik ilmiah. Oke. Kata mereka Malik Ad-Dar dengan Abu Soleh Ad-Zakwan ini lemah. Nah, kita mesti tahu dalam ilmu hadis ketika ada orang ini semase
semase dan dia bukan orang mudallis, ini sudah cukup untuk kita mengatakan bahwa hadis ini sanadnya muttasil. Bermakna kritikan ulama-ulama salafi terhadap hadis tawasul dengan makam Rasulullah ini tidak betul. Karena satu, selain memang secara ilmu hadis ini tidak bermasalah, nomor dua, hadis ini juga sudah disahihkan oleh pakar hadis besar, yakni Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama Asy'ari, pengikut mazhab Asy'ari, juga pengikut mazhab Syafi'i dalam fikih. Sementara Al-Imam Ibnu Katsir secara fikih pun juga Syafi'i. Nah, secara akidah, walaupun beliau ini anak murid Imam Ibnu Taimiyah, beliau ini mengaku diri, mengiktiraf bahwa dirinya adalah Asy'ari dan pernah berdebat dengan siapa itu putra daripada Imam Ibnu Qayyim. Itu pernah berdebat karena beliau mengatakan, kau benci aku karena aku Asy'ari kan? Saya kan begitu, kau benci aku karena aku Asy'ari kan? Itu maknanya beliau mengaku diri, aku ini pengikut Asy'ari. Nah, ini hadis yang pertama. Sebenarnya ada dua yang saya singgung sedikit aja, Yang kedua ini tawasul makam Rasulullah anjuran Aisyah. Di sini ada juga, walaupun hadisnya tak panjang sangat. Di sini ada dua perawi yang dipermasalahkan oleh Salafi Wahabi. Yang pertama adalah perawi yang bernama Amr bin Malik. Kemudian Sa'id bin Zaid. Yang kedua, kata mereka, kedua perawi ini adalah perawi yang dhaif. Tak betul. Ini dalam buku ini sudah saya sampaikan bahwa kedua perawi tersebut perawi yang terpercaya. Walaupun tidak peringkat atas, tapi riwayat mereka masih boleh kita terima. Maknanya kalau mengatakan bahwa tawasul makam Rasulullah anjuran Aisyah ini adalah riwayat yang dhaifah, riwayat yang mardudah, yang ditolak, ini tidak betul. Itu hanya karena pandangan mereka yang memang dari awal memang sudah anti tawasul, sehingga hadis-hadis yang menjelaskan tentang tawasul pun mereka tolak. Jadi sekali lagi, hukum tawasul kata Al-Imam Taqiyuddin As-Subki diharuskan oleh para ulama sebelum munculnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Tapi setelah muncul Ibnu Taimiyah ini menjadi gaduh ini ya Pak, umat Islam ini. Tapi kalau hanya mengharamkan, kita masih boleh terimalah, ini masalah haram halal kan hanya masalah furu. Tapi kalau sudah mengatakan ini perbuatan syirik, wah ini bahaya sangat ini. Sudah mengeluarkan orang daripada Islam. Nah, ini saya secara ilmiah dalam buku ini masalah tawasul saya jawab. Oke, terima kasih, cukup ya.